Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak Ade Sinirun Show. Dan tentunya Pak Ade selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi dari berbagai macam informasi yang berjudul Ahok senyap, Anies turunkan spanduk, Fadlizon ketakutan. Dikabarkan dari Detikcom bahwa Anies Baswedan turunkan spanduk ancaman tolak salatkan jenazah. Ya, calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan resmi soal adanya spanduk tolak salatkan jenazah membela penista agama yang terpasang di sejumlah masjid di wilayah Jakarta. Dia menegaskan timnya maupun relawan tidak pernah membuat spanduk ancaman. Nah, begitu bro. Mari kita jaga pilkada damai begitu ya. Dan bebas ancaman. Nah, begitu bro. Tulis Anies lewat akun Twitternya yang terverifikasi Anies Baswedan sebagai terlihat di Detikcom begitu ya. Ceritanya itu Anies yang berpasangan dengan Cawagup ya Sandiaga Uno. Ini juga mengunggah pernyataan seruannya terkait putaran kedua DKI Jakarta 2017. Ada 3 poin penting yang disampaikan dia, termasuk soal adanya penolakan mensalatkan jenazah umat Islam yang mendukung calon non-muslim. Ya, ini ditulis dari Sandi ya di Twitternya ya, tulisannya kecil-kecil tak bisa diperbesar nih. Berikut adalah pernyataan lengkap daripada seruan mantan Mendikbud begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pilkada DKI Jakarta telah memasuki putaran kedua. Putaran pertama telah kita semua lalui. Namun dalam menggagap gempita putaran kedua ini kita perlu tetap menjaga persatuan serta menunaikan kewajiban dan hak kita dengan baik. Sejak kampanye putaran pertama kita dengar berbagai cerita di masyarakat tentang eksploitasi kemiskinan dengan ancaman pemberhentian program KJB, program BPSU dan program-program lain. Beberapa waktu belakangan ini kita juga mendengar berita terkait ancaman penolakan salat jenazah terhadap individu yang tidak memilih calon muslim. Aksi mengancam bisa menghasilkan reaksi mengancam pula. Menjawab ancaman dengan ancaman seperti itu, walau atas inisiatif pribadi secara independen, bisa membuat suasana jadi makin tidak sehat. Ancaman telah membuat warga yang memberikan suara karena terasa takut ya. Reaksi ancaman juga akan membuat warga memilih bukan karena harapan perubahan. Setiap ancaman diluncurkan muncul reaksi ancaman balik. Semua ini harus segera dihentikan. Meskipun partai politik mengusung Anies Sandi, tim kampanye Anies Sandi maupun relawan tidak pernah membuat spanduk ancaman dan tidak menganjurkan, namun kami tetap perlu menyampaikan beberapa butir seruan sebagai berikut. Yang pertama, menyerukan pada semua agar memberhentikan segala bentuk ancaman kepada warga, apalagi ancaman yang mengeksploitasi kemiskinan warga dengan ancaman penghentian program-program bantuan untuk rakyat bila petahana tidak terpilih lagi. Ancaman ini dapat memicu kekerasan dan dapat memancing reaksi kemarahan. Yang kedua adalah menyerukan kepada warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah serta menurunkan spanduk ancaman penolakan salat jenazah. Yang ketiga adalah kepada seluruh relawan pendukung pasangan Anies Sandi, saya minta agar para relawan bersama dengan warga dan para tokoh ulama untuk turun tangan dan terlibat langsung membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam pengurusan jenazah bagi tiap warga yang memerlukannya. Akhir kata, mari kita kembali mengingat bahwa insya Allah masih ada kehidupan bersama sesudah tanggal 19 April 2017 nanti. Persahabatan, persaudaraan, pertetanggaan dan kerjasama masih harus terus berlanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan. Akhirnya di tribunnews.com juga disampaikan Anies Baswedan jangan menolak untuk salatkan jenazah. Loh piye to Mas? Kan banyak spanduk-spanduk yang menolak toh atas pendukung sampean. Iya ini ya. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan melaksanakan kewajiban serta hak dengan baik. Anies Baswedan juga menyayangkan sejumlah cerita berbentuk ancaman terhadap warga yang terjadi akhir-akhir ini. Anies mencontohkan ancaman pemberhentian program KJP, program BPSU dan program lainnya.
Selain itu ada pula berita ancaman penolakan salat jenazah terhadap individu yang tidak memilih calon muslim. Aksi mengancam bisa menghasilkan reaksi mengancam pula. Menjawab ancaman dengan ancaman seperti itu walau atas inisiatif pribadi secara independen bisa membuat suasana jadi semakin tidak sehat, begitu kata Anies Baswedan. Anies Baswedan melanjutkan ancaman telah membuat warga memberi suara tidak murni, begitu ya. Mereka memberi suara karena rasa takut dan pada akhirnya memilih bukan karena harapan perubahan. Semua ini harus segera dihentikan. Anies Baswedan menegaskan partai politik pengusung Anies Sandi dan relawan tidak pernah membuat spanduk ancaman dan tidak menganjurkan ancaman tersebut. Meski demikian, Anies menyatakan perlu menyampaikan sejumlah seruan kepada warga, masyarakat dan relawan pendukung. Pertama, Anies menyerukan agar semua warga menghentikan segala bentuk ancaman kepada warga lainnya. Apalagi ancaman yang mengeksploitasi kemiskinan warga dan ancaman penghentian program-program bantuan untuk rakyat bila petahana tidak terpilih lagi. Ancaman ini dapat memicu keresahan dan dapat memancing reaksi kemarahan. Lalu menyerukan kepada warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah serta menurunkan spanduk ancaman penolakan salat jenazah. Kemudian ketika meminta kepada seluruh relawan pendukung pasangan Anies Sandi, diminta agar para relawan bersama dengan warga dan para tokoh atau ulama untuk turun tangan dan terlibat langsung membantu apabila ada mengalami kesulitan dalam mengurus jenazah bagi setiap warga yang memerlukan. Begitu, bro. Anies menyatakan kehidupan Jakarta akan tetap berlangsung setelah Pilkada 19 April 2017. Persahabatan, persaudaraan, pertetanggaan, dan kerjasama harus kita terus berlanjut. Gitu toh, Pak. Ya ini Anies serukan tunaikan salat jenazah dan turunkan spanduk penolakan ini di Megapolitan nih ya. Selain Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan merespon adanya ancaman penolakan salat jenazah terhadap kepada individu yang mendukung calon non-muslim pada Pilkada 2017. Dalam kesempatan pers hari Sabtu 11 Maret 2017, Anies tidak membenarkan aksi pengancaman tersebut. Aksi itu juga tidak datang dari tim pemenangan Anies Sandi, Sandiaga Uno. Menyerukan kepada warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah serta menurunkan spanduk ancaman penolakan salat jenazah, tulis Anies dalam keterangan persnya itu. Anies meminta kepada seluruh relawan pendukung pasangan Anies Sandi bersama dengan warga dan para tokoh atau ulama untuk terlihat langsung dan membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam pengurusan jenazah. Dalam keterangan pers itu, Anies juga menyinggung eksploitasi kemiskinan dengan ancaman penghentian program KCP, program PPSO dan program-program lainnya. Menurut dia, baik ancaman program tak diteruskan bila petahana tak terpilih serta penolakan salat jenazah dapat menghasilkan reaksi yang mengancam pula. Membalas ancaman dianggap kian memperkeruh suasana dan makin tidak sehat. Ancaman, kata Anies, membuat warga memberikan suara karena takut. Kata Anies, reaksi ancaman juga akan membuat warga memilih bukan karena harapan perubahan. Setiap ancaman diluncurkan, muncul reaksi ancaman balik, semua ini harus segera dihentikan, gitu kata Anies. Dan ya akhirnya Fadlizon ungkap sulitnya usung Anies Sandi di Pilkada DKI. Lo topi ya Thomas? Ya kita baca saja. Gimana toh Pak Sandi, Pak Fadlizon kok ya sulit toh Pak katanya. Ya, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadlizon mengungkapkan beratnya tantangan yang dihadapi partai pengusung Anies Sandi di Pilkada DKI. Begitu, bro. Kita itu menghadapi oknum kekuasaan sekarang ini ya, segala macam laporan nggak bermutu aja dilaporkan, kata Fadlizon di rumah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4 Blok M Jakarta Selatan Jumat 10 Maret 2017. Fadlizon menilai oknum kekuasaan yang ia maksudnya di sini terlihat berusaha menjegal jalan Anies Sandi pada Pilkada 2017. Iya, banyak oknum penguasa yang kan kelihatan itu seperti terasa tapi sulit dibuktikan ya. Tapi jelas sekali kok dari penguasa yang tertinggi ya. Tertinggi pikir sajalah kira-kira siapa. Itu pendapat saya gitu, kata Fadlizon. Gitu tuh Pak. Iya ini. Dan menurut Fadlizon, demokrasi harus jujur, adil, tidak boleh berpihak. Aparat kemudian juga demikian tidak boleh berpihak di Pilkada DKI. Apa itu Polri atau BIN, jadi harus menjadi aparatur yang netral. Begitu juga dengan KPUD dan Bawaslu, gitu kata Fadlizon. Kita langsung saja membaca Ahok senyap, Anies turunkan spanduk dan Fadlizon ketakutan.
Ahok senyap, Anies turunkan spanduk, Fadlizon ketakutan. Iya, ditulis oleh Asharul Haku. Menjelang pemungutan suara 19 April, strategi kampanye Ahok berubah. Kalau pada putaran pertama kampanye penuh dengan hiruk pikuk, kini penuh dengan kesenyapan. Ahok tidak lagi mau disorot oleh media. Tidak ada lagi flash mob di mall, tidak ada lagi kampanye gegap gempita, karena semua itu bisa stagnan. Kini Ahok kampanye senyap. Ia datangi langsung para pemilih yang berpotensi memilih dirinya. Jika mendengar ada yang sakit, nikah, butuh pertolongan, ia datangi. Secara diam-diam. Ya, jika ada warga Jakarta yang dilanda kemalangan, ia datangi. Ahok kini sedang berubah strateginya dari hiruk pikuk bentuk ke bentuk sunyi senyap. Ia mendatangi para langsung pemilihnya untuk mensosialisasi berbagai program-programnya. Ya, sasaran Ahok memang mereka yang dulunya memilih Agus. Suara kepada Agus inilah yang sedang diperebutkan oleh Anies Sandi. Modal Anies Sandi sendiri sudah mencapai 40%, jadi sekarang tinggal 11% untuk merebut posisi strategis Gubernur DKI. Hal yang sama juga dimiliki oleh Ahok. Modal suara Ahok adalah 43%, ditambah para pemilih Ahok yang terjegal 2%, maka Ahok telah menggenggam suara adalah 45%. Itu berarti tinggal 6% lagi untuk suara yang harus dicari untuk memenangkan pertarungan. Di mana suara-suara itu dicari? Ya, di ganggang sempit, di pasar-pasar dadakan, di warung-warung kopi dan hajatan-hajatan sederhana. Titik perhatian Ahok Jarot sekarang adalah memastikan nama setiap pemilih terdaftar di DPT dan memastikan datang mencoblos pada tanggal 19 April mendatang. Mengawal kotak suara di setiap TPS juga telah dibentuk oleh tim kemenangan Ahok Jarot. Ada sekitar 10.000 pasukan khusus yang telah dilatih untuk mengawal pencoblosan di setiap TPS. Golkar dan PDIP juga terus meningkatkan peran dalam memenangkan Ahok. Ada kabar baru dari PDIP, Megawati akan menurunkan Risma untuk memenangkan Ahok di Jakarta. Jika Anies mendatangi Aher dari Jawa Barat, maka Ahok akan mampu mendatangkan Risma dari Surabaya. Sementara untuk menetralitas keadaan, Ketua KPU Sumarno dan Ketua Bawaslu Mimah Susanti diundang dalam rapat tertutup partai pengusung petahana Ahok Jarot. Keduanya susah dihadirkan di Hotel Novotel Jakarta Pusat untuk menjelaskan berbagai peraturan KPUD dan Bawaslu. Jelas ada pesan luar biasa membahana kepada KPUD agar tetap netral dan jangan mencoba-coba untuk bermain-main. Di media, perang propaganda oleh para cyber army Ahok Jarot semakin meningkat. Kalau dulu sasaran tembak adalah Agus, kini 100% serangan diarahkan kepada Anies Sandi. Kabar bahwa ada pendukung Ahok yang sudah meninggal tidak mau disolatkan oleh masjid pendukung Anies menjadi santapan empuk media untuk menyerang Anies Sandi. Iya, opini publik di Jakarta yang masih waras kini semakin jijik kepada pendukung Anies. Setelah para pendukung Anies melancarkan isu-isu sara, kini serangan kepada Ahok Jarot yang dilincarkan lewat politik jenazah. Anies pun terpaksa buka suara. Tekanan dan bulian media, perintah Menteri Agama serta bergeraknya JP Ansor yang bersedia mensolatkan jenazah membuat Anies mengeluarkan perintah untuk menurunkan hasutan penolakan menyolatkan jenazah itu. Jelas, menolak penyolatan jenazah hanya gara-gara mendukung Ahok adalah tindakan konyol dan ketidakwarasan yang luar biasa. Kadar keagamaan orang-orang yang berperilaku demikian sangat dangkal dan telah dirasuki fanatisme yang melebihi batas. Jika Anies tidak meminta menurunkan spanduk tersebut, maka ia sama saja sebagai kaum tidak waras. Kini menjelang pilkada putaran kedua 19 April mendatang, tekanan massa kepada pasangan Anies Sandi semakin menguat.
Berbagai laporan tentang Anies Sandi terkait pelanggaran hukum mulai diproses oleh aparat. Mengapa? Alasannya jelas. Anies Sandi selama ini mengkampanyekan dirinya sebagai sosok bersih, santun, adil, tidak korup, dan sosok tak bercela. Dan inilah yang mau diuji oleh aparat kepolisian dan KPK. Benarkah Anies Sandi sosok santun dan bersih bagaipun malaikat? Ketika aparat mulai menguji Anies Sandi, Fadlizon yang kebelet memenangkan sosok pendukungnya, Fadlizon yang kebelet memenangkan sosok yang didukungnya mulai ketakutan. Lewat cuitan-cuitan di Twitter, ia melontarkan bahwa penguasa tertinggi sedang bermain di Pilkada DKI. Penguasa tertinggi sedang melancarkan strategi untuk menjegal Anies Sandi. Jelas Fadlizon dilanda ketakutan. Ia takut kalau panggilan pemeriksaan yang dilakukan aparat kepada Anies Sandi membuat pamor Anies Sandi anjlok. Fadlizon takut jika akhirnya Anies Sandi ditemukan oleh aparat ternyata menyimpan bau busuk pelanggaran hukum dan tidak seperti yang digembar-gemburkan bersih, santun, dan tak bercela. Dan ketakutan terakhir Fadlizon adalah jika Anies Sandi ternyata pada akhirnya kalah oleh pasangan Ahok Jarot. Iya, jadi melihat kampanye senyap Ahok, partai pendukung sukses. Ulangi, jadi melihat kampanye senyap Ahok, partai pendukung sukses merapat ke KPU dan ke Bawaslu, pendukung Anies meluncurkan senjata pamungkas, yakni politik mayat, politik jenazah, dan ternyata ini membuat tekanan kepada Anies datang luar biasa. Akibatnya Anies terpaksa mengeluarkan perintah untuk menurunkan spanduk politik jenazah itu. Sementara itu, di tengah situasi pertarungan yang semakin sengit, Fadlizon mulai dilanda ketakutan karena mulai mencium aroma kekalahan untuk setiap kesekian kalinya. Begitulah kira-kira. Salam spesial buat Asyarul Lahagu. Ya, demikian ditulis oleh Asyarul Lahagu, dan ada komentar yang telah masuk. Begitu, ada Cok Agung, namanya Anies bakalan zong untuk sesuai dengan bidik nomor 3. Ada G Salim, putra pertama lebaran kuda. Hunian Ngapung, putra kedua, politik mayat, politik jenazah makin gila. Ada kolik-kolik, kalau Anies diusut protes, kalau Ahok dituntut kok Fadlizon malah mendukung. Ahok gitu kok ngeluh begitu ya. Oke bro, terima kasih atas beritanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.